Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudariku seiman, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu di antaranya adalah kita diberikan kenikmatan bertemu dengan bulan mulia, yakni bulan Ramadan. Bulan Ramadan, syahrul syiyam, yang mana setiap muslim dan beriman diwajibkan untuk berpuasa. Puasa ini memiliki tujuan sebagai pembentukan karakter yang takwa dan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Namun tidak semua dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan sempurna, karena suatu hal di antaranya mungkin dikarenakan sakit, safar, hamil, dan menyusui. Firman Allah dalam Al-Quran, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah atau keringanan bagi hambanya untuk berbuka bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan, lalu menggantikannya atau mengqadha di hari yang lain. Kemudian bagi yang berat menjalankannya, maka wajib baginya dengan membayar fidyah. Bagi yang sakit atau dalam perjalanan dapat mengganti puasa di hari lain sejumlah puasa yang ia tinggalkan. Sedangkan bagi orang yang berat menjalankannya, seperti faktor usia atau sakit menahun yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka cukup dengan membayar fidyah. Lalu bagaimana dengan wanita yang hamil dan menyusui? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui wajib mengqadha saja. Hal ini merujuk pada pendapat Imam Abu Hanifah dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Pendapat yang kedua, bahwasanya jika seorang ibu takut dengan kondisi kesehatan dirinya, maka ia wajib mengqadha saja.
Namun jika si ibu takut atau khawatir dengan dirinya sendiri dan janinnya, maka ia harus membayar fidyah dan mengqadha puasanya. Hal ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad dari pendapat Abdullah bin Umar. Pendapat yang ketiga, bahwa ibu hamil dan menyusui hanya wajib membayar fidyah saja, tanpa harus mengqadha puasanya. Ini adalah pendapat dari Abdullah bin Abbas. Dari ketiga pendapat di atas, bahwasanya hukum asal ibu hamil dan menyusui yakni mengqadha puasanya. Namun demikian, kita memahami ada beberapa yang menjadi pertimbangan beberapa ulama, yang mana ibu hamil dan menyusui terkadang ada yang mengalami di awal kehamilan pertama mengalami yang namanya morning sickness, yang menyebabkan ia tidak kuat untuk berpuasa. Kemudian di tahun berikutnya ia dalam kondisi menyusui. Maka jika ia tidak berpuasa lagi di tahun berikutnya, maka bisa dihitung jumlah hutang puasanya, yaitu mencapai 60 hari atau 2 bulan. Maka hal ini bisa memberatkan sang ibu. Oleh karenanya, sebagian ulama mengikuti pendapat yang ketiga, bahwasanya ibu hamil dan menyusui cukup dengan membayar fidyah saja. Meski demikian, jika seorang ibu hamil dan menyusui terkadang juga dalam keadaan mampu untuk berpuasa saat hamil dan menyusui, mungkin karena kondisi badannya yang sehat dan kuat, kemudian nutrisi untuk si bayi juga tercukupi, maka si ibu tersebut wajib untuk berpuasa. Dan jika mengalami masa haid dan masa nifas, maka ia mengganti puasanya sejumlah hari yang ditinggalkannya tersebut. Sementara itu, pendapat tarjih Muhammadiyah, perempuan hamil dan menyusui yang tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan tidak diwajibkan untuk mengqadha puasa di hari yang lain. Sebagai gantinya, mereka disarankan untuk membayar fidyah sebanyak hari-hari yang tidak mereka puasa, yaitu dengan memberi makan seorang miskin setiap harinya. Adapun dalil yang digunakan Muhammadiyah ialah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik al-Ka'bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla wada'a 'anil musafiri shauma wa syadra sholati wa 'anil hamili awil murdi'i shaum. Diriwayatkan dari Anas ibn Malik al-Ka'bi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Perkasa dan Maha Mulia telah membebaskan puasa dan separuh sholat bagi orang yang bepergian, dan membebaskan pula dari puasa orang hamil dan orang yang menyusui. Hadis riwayat 5 ahli hadis. Di dalam hadis lain juga disebutkan an Ibni Abbas annahu qala mustabitan lil hubla wal murdi'i ay iftira wa yut'ima fi kulli yaumin miskinan, rawahu Abu Dawud. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, ditetapkan bagi wanita yang mengandung dan menyusui untuk berbuka atau tidak berpuasa, dan sebagai gantinya memberi makan kepada orang miskin setiap harinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.